Bab 476. Apa aku sangat jelek? Tentu saja, Jessie juga paling takut jika keluarga Ye hanya menjadi pemberian kepada orang lain. Karena Sander yang berasal dari alam semesta Guanxuan, bukan hanya memiliki talenta yang menakutkan, juga sangat tampan. Jika sampai saat itu semuanya tiada hasil, maka benar-benar sangat merugikan. Gabi memandang Jessie sekilas, dia tidak berbicara, hanya berbalik badan pergi. Melihat kondisi ini, Jessie tersenyum tipis, dia benar-benar tidak berdaya terhadap putrinya ini. Karena dari kecil memiliki kemampuan yang menakutkan. Lalu, dia berbeda dengan Deanna, dia sangat rendah hati, juga jarang berkomunikasi dengan orang luar, setiap hari hanya berlatih. Bukan hanya demikian, dia tidak pernah menunjukkan sikap aslinya terhadap siapapun, kecuali terhadap ibunya. Kali ini dia ikut serta, juga karena ibunya yang meminta dia membantu keluarga. Jika tidak, dia mana mungkin mendengarkan perkataannya. Tidak peduli bagaimana, dia tidak akan kalah jika menghadapi Sander. Di dalam menara kecil, Sander berjalan ke samping Mayo, pada saat ini Maya sudah mencapai Kaisar Agung Suyue. Bukan hanya demikian, auranya juga terus meningkat, lalu energi aliran darah juga terus meningkat, tidak tahu kuat berapa kali lipat dari sebelumnya. Warisan naga leluhur. Sander memandang Mayo dan tersenyum lebar. Dia tahu jika sekarang keluar, Maya setidaknya menjadi Kaisar Agung Nasib. Semua ini berkat dari bibi bergaun polos. Harus diakui, keuntungan ini sangatlah hebat. Sander mendadak berkata, Tuan Pagoda. Menara kecil berkata, apa? Sander berkata, apa kamu tahu masih ada satu macam aliran darah di tubuhku? Menara kecil menjawab, tidak tahu. Sander mengerutkan keningnya dan berkata, serius. Menara kecil diam sejenak dan berkata, aliran darah ini sedikit spesial, jika ingin membangunkannya, lebih susah dari garis keturunan iblis gila. Sander bertanya, bagaimana dengan kekuatannya? Menara kecil menjawab, juga sangat kuat. Sander menganggukkan kepalanya, baik, aku mengerti. Menara kecil lanjut berkata, jika kamu bisa membangunkan aliran darah ini, akan sangat menakutkan. Sander tersenyum dan berkata, juga tergantung kesempatan, kan? Menara kecil berkata, Lia. Sander bertanya, jika 3 macam aliran darah ini bangkit bersamaan, akan bagaimana? Menara kecil merenung sejenak dan berkata, semuanya harus tergantung padamu, apakah ada kemampuan itu untuk menaklukkan mereka? Sander tersenyum, dia sedikit penasaran dengan aliran darah yang ketiga ini. Dia tidak bertanya lagi, langsung berbalik badan keluar dari menara. Setelah sampai di kamar, dia langsung berjumpa dengan Gabi. Gabi memandang Sander sekilas dan tidak berbicara lagi. Sander memandang ke arah luar, sekarang sudah gelap gurita, dia pun berkata, Nona Gabi, kamu tidak perlu istirahat. Gabi memandang Sander dan berkata, istirahat. Sander menganggukkan kepalanya. Gabi diam saja. Sander tersenyum dan berkata, aku istirahat dulu, ya. Setelah itu, dia menunjuk ranjang yang ada di sampingnya, kamu tidak keberatan, kan? Gabi menggelengkan kepalanya. Sebagai kultivator, dia tidak perlu tidur, juga sudah tidak tidur selama beberapa tahun. Melihat Gabi tidak berkata, Sander berjalan ke ranjang dan baring. Lalu, memejamkan kedua matanya. Semenjak pergi ke bumi, dia sudah terbiasa tidur setiap hari. Sekarang dia tidak suka dengan kehidupan irama cepat, dia lebih memilih makan dan tidur sesuai jamnya. Kehidupan harus dinikmati, bukan hanya terus-menerus latihan. Melihat Sander tertidur, Gabi sedikit kaget, karena dia menyadari Sander benar-benar tidur. Tanpa berpikir panjang, Gabi menenangkan hati, lalu berjalan ke kursi yang ada di samping dan memejamkan matanya. Mulai berlatih. Jika Sander tidak tidur, dia pasti akan sangat kaget. Karena energi yang diserap oleh Gabi bukan hanya dunia ini, melainkan dari dimensi lainnya. Energi yang menakutkan seperti ini hanya si putih sang leluhur roh yang bisa melakukannya. 1 malam berlalu. Keesokan harinya, seiring cahaya matahari menyinari, Sander yang baring di ranjang pun membuka matanya dengan perlahan-lahan. Sander bangun lalu merenggangkan pinggangnya. Dia memandang Gabi yang ada di kejauhan. Saat ini, Gabi sudah berhenti latihan dan sedang memandang Sander. Sander bangkit berdiri,
lalu berjalan ke samping meja yang terletak 2 buah mangkok, kemudian mengeluarkan 2 bungkus mie. Mie instan. Dia bawa dari bumi ke sini. Setelah menyeduh mie ini, Sander memandang ke arah Gabi dan tersenyum berkata, "Nona Gabu, silakan cicip." Awalnya Gabi menolaknya. Sander tersenyum dan berkata, "Cepat coba, beneran enak loh." Gabi masih menolaknya. Sander pun membawa mie ke depannya lalu tersenyum berkata, "Cepat cicip." Gabi melirik Sander, kali ini dia tidak menolaknya. Dia mengambil sumpit lalu mencicipinya. Saat menggigit mie itu, dia sedikit kaget. Sander langsung berkata, "Bagaimana?" Gabi menganggukkan kepalanya, "Enak." Setelah itu, Gabi memandang Sander dan berkata, "Mie apa ini? Berbeda sekali." Sander tersenyum dan berkata, "Mie seduh, aku yang menciptakannya." Gabi memandang Sander dan tidak berbicara. Sander tersenyum, lalu mulai makan. Namun, saat makan, senyuman di wajahnya mulai menghilang. "Jika Kak Maura ada di sini." Sander diam sejenak, lalu menggelengkan kepala dan menyantap habis 1 mangkok mie itu. Di saat itu juga, Gabi juga sudah menghabiskan mie-nya, merasa rasa mie ini benar-benar unik. Selesai makan, Sander berjalan keluar, lalu dia melihat dekorasi di luar sudah sangat meriah dan cantik. Acara pernikahan. Pada saat ini, Gabi berjalan ke samping Sander. Sander berkata, "Acaranya lusa, ya?" Gabi menganggukkan kepalanya. Sander memandang ke arah Gabi. Ekspresi wajah Gabu sangat datar dan tenang. Sander berpikir sejenak dan lanjut berkata, "Nona Gabi tenang saja, aku pasti akan menepati janji, pernikahan ini hanyalah formalitas saja." Gabi mendadak berkata, "Apa aku sangat jelek?" Sander terdiam. Gabi memandang Sander dan berkata, "Kamu takut ada hubungan asli suami istri denganku, ya?" Sander tercengang. Apa isi hati wanita ini? Gabi memandang Sander dan menunggu jawaban darinya. Sander merenung sejenak, lalu berkata, "Bukannya kamu juga tidak suka dengan pernikahan seperti ini?" Gabi menganggukkan kepala, "Tidak suka. Tapi, kamu terus menekan bahwa tidak akan terjadi hubungan apapun denganku, apa aku jelek?" Sander memandang Gabi dan berkata, "Jadi kita asli saja." Gabi menggelengkan kepalanya, "Tidak boleh." Sander membelalakan matanya, pemikiran wanita benar-benar sangat menakutkan. Dia boleh menolak, tetapi kamu tidak boleh bilang tidak suka. Gabi melihat Sander yang tak berdaya, dia pun tersenyum tetapi senyuman itu menghilang dengan cepat. Pada saat itu, Gabi mendadak menengadahkan kepala, tidak tahu merasakan apa, dia langsung mengerutkan keningnya. Di saat itu juga, Sander mendadak menarik tangannya. Gabi mengelak ke samping. Seraas. Mereka berdua langsung berpindah tempat, seketika sebuah tombak panjang langsung menancap ke tempat tadi. Boom. Seketika, muncul aura yang kuat di sekitar istana. Sekitar belasan kaisar agung nasib. Pasukan Yongye. Sander menengadahkan kepala ke langit, ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu memakai baju putih, memegang tombak dan tersenyum tipis. Dia adalah pria berbaju putih yang berada di kediaman Liska waktu itu. Gabi mendadak melihat arah pasukan Yongye yang ada di sebelah kanan dan diam tak berkata. Pada saat ini, pria berbaju putih memandang Sander dan berkata, "Bukannya kamu mau bertarung 1 lawan 1? Ayo." Sander mendadak memeluk pinggangnya Gabi, lalu berubah menjadi cahaya seketika mundur, lalu di saat mereka mundur, ada 2 cahaya yang menembak ke arahnya mereka dari 2 sisi. Kekacauan yang terjadi mendadak ini membuat pasukan Yongye sedikit kaget. Di saat mereka ingin membantu, tetapi sudah terlambat. 2 orang itu sudah mengejar ke arah Sander dan Gabi. Sander menarik Gabi ke belakang, lalu menarik pedang dan menebas. Menebas 3 kali beruntun. Boom. Satu serangan ini langsung membuat 2 pengawal pasukan Yongye langsung terpelanting jauh. Setelah 2 orang itu mundur, Sander tidak menyerang lagi, melainkan memeluk Gabi dengan erat dan ekspresi wajah sangat waspada. Apakah musuh sudah masuk ke bagian internal? Sander mengerutkan keningnya. Pada saat itu juga, seorang pria paruh baya mendadak muncul di samping Sander. Orang yang datang adalah Jesse beserta 6 master misterius berjubah putih. Ekspresi wajah Jesse sangat serius.
Para pembalik waktu ini benar-benar keterlaluan, tak disangka berani membuat keributan di dalam istana dinasti Yongye. Sander memandang ke arah remaja berbaju putih yang terbang di langit. Pada saat itu, remaja berbaju putih juga memandangnya. Kenapa kamu tahu ada orang kami di sisi kalian? Sander berkata dengan tenang, karena orang sepertimu tidak akan berani bertarung satu lawan satu denganku. Jika datang pasti ingin memancingku pergi, lalu menyerang Nona Gabi. Gabi melirik Sander sekilas dan tidak berbicara. Remaja berbaju putih itu memandang Sander dan berkata, apa kamu mengira dirimu sangat hebat? Sander memandang remaja berbaju putih itu, satu lawan satu, tidak memanggil orang lain, hidup mati tanggung sendiri, apa kamu berani? Remaja berbaju putih mengedipkan matanya. Dia tidak berani. Karena satu serangan Sander sudah bisa mengalahkan dua Master Kaisar Agung Nasib tahap puncak. Lalu, Sander seolah-olah masih belum mengeluarkan seluruh tenaganya. Bertarung. Dia merasa tidak yakin. Kenapa harus berlagak di saat seperti ini? Saat berpikir demikian, pria berbaju putih tersenyum tipis dan berkata, Sander, kamu ingin meminta dinasti Yongye membantumu, aku hanya ingin bilang, kamu. Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Saat melihat kondisi ini, pria berbaju putih itu langsung kaget. Dia langsung mengangkat tombak yang ada di tangannya lalu menusuk ke depan. Buk! Seiring suara ledakan menggema di langit, tombak itu retak, pria berbaju putih langsung terpelanting jauh. Lalu, muncul celah yang besar di langit. Setelah pria berbaju putih itu berhenti, dia memandang ke arah Sander dengan muka kaget, kamu. Sander melirik pria berbaju putih itu sekilas dengan tatapan meremehkan, Ketua Sekte Masa Depan mengutus orang sepertimu, apakah sudah tidak ada orang lain di Sekte Masa Depan? Pria berbaju putih langsung mengamuk. Di saat dia ingin berbicara, energi yang menakutkan muncul dari langit. Energi yang kuat ini bagaikan langit berbintang yang ambruk. Ekspresi wajah semua orang langsung menjadi sangat serius. Bersambung. Bab 477 kamu kelihatan sedikit polos. Sander mengedipkan matanya saat merasakan aura yang begitu menakutkan. Aura ini tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung Nasib. Master yang lebih menakutkan. Sander mundur ke samping Habi. Dia menyadari sasaran para pembalik waktu bukan dia, melainkan membunuh Gabi. Sekarang semua orang dinasti Yongye tahu Gabi akan menikah dengan Sander. Jika membunuh Gabi, maka pernikahan Sander dengan dinasti Yongye akan terhentikan. Semua orang melihat dimensi di atas pria berbaju putih itu mendadak terbuka, kemudian seorang pria paruh baya berjalan keluar. Saat melihat pria paruh baya itu, ekspresi wajah pria berbaju putih langsung berubah, lalu memberi hormat, Paman Mateo. Pria paruh baya bernama Mateo ini tidak memedulikan pria berbaju putih, melainkan menatap ke arah Sander dan memanggilnya, Sander. Sander melirik Mateo sekilas dan tidak berbicara. Dia tahu, Sekte masa lalu sudah mengutus master yang sesungguhnya. Lalu, bukan hanya satu orang saja, masih ada banyak aura yang menakutkan di sekitar ini. Jesse langsung panik ketika melihat semua ini, kekuatan dari para pembalik waktu jauh di luar perkiraannya. Mateo mendadak memandang ke arah Jesse, lalu tersenyum dan berkata, Jesse, hari ini aku datang ke sini hanya ingin bertanya padamu, apa keluarga Yongye berencana bekerja sama dengan Sander? Jesse mengerutkan keningnya, dan ingin berbicara. Tetapi, Mateo lanjut berkata, para pembalik waktu tidak ada dendam dan konflik dengan keluarga Yongye, juga tidak ingin ada hal yang tidak menyenangkan dengan dinasti Yongye. Oleh karena itu, asalkan kalian berjanji tidak bekerja sama dengan Sander, lalu mengusirnya dari dinasti Yongye, maka kami pasti tidak akan menyerang dinasti Yongye. Jesse diam saja. Jujur saja, Jesse sedikit bimbang. Karena dia menyadari para pembalik waktu ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Lalu, sekte masa lalu juga memiliki kekuatan yang tak bisa ditebak, bukan hanya ada master-master ini saja. Jika masuk dalam perselisihan ini, sedikit salah sudah akan lenyap. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara bisikan Gabi, jika aku adalah pembalik waktu, asalkan kamu menolak lalu menyinggung alam semesta Guanxuan dan mengusir Tuan Ye keluar, maka akan langsung melenyapkan dinasti Yongye. Kenapa mereka masih tidak menyerang sekarang? Bukan karena takut dengan dinasti Yongye, melainkan takut dengan Tuan Penatao.
Mendengar perkataan ini, Jessie langsung sadar. Ada kalanya, orang yang paling cepat mati adalah orang yang pelin-pelan, karena tidak bisa membuat keputusan dan menjadi orang yang paling dibenci oleh dua sisi. Saat berpikir demikian, Jessie menoleh ke arah Sander. Sander pun tersenyum dan berkata, "Aku akan menghormati keputusan Kaisar Jessie." Jessie langsung berkata, "Tuan Ye, jangan salah berpikir. Besok kamu akan menikah dengan Gabi. Sampai saat itu, kita adalah satu keluarga. Kita tentu saja harus sama-sama menghadapi segala masalah." Sander melirik Jessie sekila dan menganggukkan kepala. Dia tidak banyak berbicara lagi. Jessie memandang Mateo dan berkata dengan muka serius, "Dinasti Yongye akan selalu bersama dengan Sander. Jika kalian ingin menyerang, silakan." Kali ini, dinasti Yongye sudah memutuskan berdiri di pihak mana. Saat mendengar perkataan Jessie, Mateo hanya tersenyum, dia juga tidak marah. Dia melirik Sander sekilas, lalu berbalik badan pergi. Master yang bersembunyi juga menghilang dengan cepat. Sander mengerutkan keningnya, dia tahu para pembalik waktu tidak akan menyerah begitu saja. Musuh masih tidak menyerang sekarang, tetapi jika sekali menyerang pasti tidak akan memberikan kesempatan apapun pada dirinya. Sander diam tak berkata. Pada saat ini, Jessie mendadak berkata, "Tuan Ye, pernikahan besok tidak ada masalah, kan?" Sander menenangkan hatinya, dia memandang ke arah Jessie. Jessie berkata dengan serius, "Jujur saja, ada banyak komentar dalam internal dinasti Yongye, karena mereka tidak ingin masuk dalam perselisihan ini. Oleh karena itu, aku memerlukan alasan yang tepat untuk menenangkan suara yang berbeda ini." Sander menganggukkan kepalanya, "Tidak ada masalah." Jessie menganggukkan kepalanya, lalu memandang Gabi sekilas barulah berbalik badan pergi. Sander memandang Gabi dan berkata dengan serius, "Nona Gabi, mulai dari sekarang, aku harus terus mengikutimu demi menjaga keselamatanmu." Gabi menganggukkan kepalanya, "Lia." Sander menoleh ke ujung langit, juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat itu, Gabi mendadak berkata, "Tuan Ye, aku mendengar tujuan dari para pembalik waktu adalah menyebarluaskan jalan kejahatan, agar malapetaka galaksi terjadi dan melenyapkan semua umat manusia. Apakah benar?" Sander menganggukkan kepalanya, "Lia." Gabi menatap ke arah Sander dan berkata, "Apakah malapetaka galaksi akan benar terjadi?" Sander kembali menganggukkan kepalanya. Gabi bertanya dengan heran, "Jika benar akan terjadi, kenapa harus menghalanginya?" Sander berkata, "Malapetaka galaksi baru akan terjadi 100 tahun lagi, lalu dalam 100 tahun ini, jika aku tidak mendapatkan cara, maka aku dan Tuan Penatao akan bekerja sama untuk menjaga umat manusia, agar mereka kehilangan tingkatan kultivasi, agar semua sumber daya kembali pada galaksi ini. Lalu, mulai dari keturunan tidak bisa berkultivasi, hanya bisa menjadi manusia biasa, usia tidak akan lebih dari 100 tahun. Gabi memandang Sander dan berkata, "Jika kamu benar melakukan hal ini, apa bedanya dengan jalan kejahatan di pandangan umat manusia?" Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Iya." Gabi menggelengkan kepala dan berkata, "Menurutku, kamu pasti tidak akan melakukannya." Sander memandang Gabi dan berkata, "Kenapa?" Gabi memandangnya dan berkata, "Karena kamu bukan orang yang kejam." Sander tertawa dan berkata, "Nona Gabi, aku sudah membunuh banyak orang, tak kusangka kamu malah mengatakan aku bukan orang yang kejam." Gabi menggelengkan kepala dan berkata, "Membunuh orang tidak membangkang berhati kejam." Sander tersenyum, dia tidak berbicara, hanya merasa Nona Gabi ini menarik sekali. Gabi berkata, "Tuan Ye, coba kamu tanyakan pada dirimu, jika benar sampai di hari itu, apa kamu tega melakukannya?" Sander diam tak berkata. Menghapus tingkatan alam umat manusia. Pasti akan ada orang yang melawan. Tentu saja, orang sudah berkultivasi seumur hidup, hanya satu kata darimu, kamu merebut kultivasinya, siapa yang mau? Bisa dibayangkan, sampai saat itu semua orang pasti akan melawan. Saat berpikir demikian, Sander tersenyum. Gabi lanjut bertanya, "Apa kamu ada cara yang lebih baik?" Sander diam tak berkata. Menghadapi hal ini, dia memang pemikiran hal ini, tentu saja dia juga tidak berani memberitahu Tuan Penatao. Namun, sekarang pemikiran ini tidak ada maknanya, asalkan dia memiliki kekuatan barulah bisa melakukan hal yang ingin dia lakukan.
Gabi lanjut berkata, Tuan Ye, kamu memiliki talenta luar biasa. Asalkan baik-baik berlatih, kedepannya pasti bisa melampaui segalanya. Tidak peduli malapetaka galaksi atau lainnya, pasti tidak bisa mengancammu. Kenapa kamu malah melakukan hal seperti ini? Sander tersenyum dan berkata, sebenarnya aku juga tidak ingin melakukannya, tapi mau tidak mau harus aku lakukan. Gabi memandang Sander, kenapa? Sander tersenyum dan berkata, Nona Gabi, menurutmu, apakah perlu ketertiban dalam dunia ini? Gabi menggelengkan kepalanya, aku sih tidak ada pengaruh. Sander berkata, jika dinasti Yongye akan lenyap, apa yang akan kamu lakukan? Gabi berkata dengan tenang, aku juga tidak peduli. Sander diam tak berkata. Kenapa wanita ini berbeda sekali? Gabi memandang Sander dan berkata, Tuan Ye melakukan semua ini demi umat manusia, atau demi diri sendiri? Sander berkata, demi diri sendiri. Gabi mengerutkan keningnya. Sander tersenyum dan berkata, jika aku bilang demi umat manusia, apa kamu percaya? Gabi meliriknya sekilas dan tidak berbicara. Sander lanjut berkata, Nona Gabi, aku harus mengakui setiap manusia di dunia ini pasti ada hati egois. Orang yang tiada hati egois sangatlah langka, tapi tidak melambangkan tidak ada. Seperti dewa nyata yang bisa menekan malapetaka galaksi. Jika dia tidak menekan galaksi malapetak, maka semua umat manusia akan mati. Gabi memandang Sander dan diam tak berkata. Sander lanjut berkata, aku juga tidak berani menjamin, hanya bisa mengatakan, aku akan berjuang sekuat tenaga. Jika tidak bisa, mungkin akan sama seperti yang dikatakan Tuan Penatao, mengorbankan segala kultivasi, membentuk ketertiban baru, agar umat manusia bisa hidup tenteram dengan galaksi ini. Hasil seperti ini akan lebih baik daripada malapetaka galaksi terjadi, semua umat meninggal, benar. Gabi menghela napas, dia tidak melawan, akhirnya setuju dengan pendapatnya Sander. Sander mendadak tersenyum dan berkata, juga tidak perlu begitu pesimis, masih ada waktu 100 tahun, aku mungkin bisa memikirkan cara lain. Aku memberitahumu satu rahasia, ayahku, bibiku, kakekku dan seorang senior kultivator pedang, mereka memiliki kekuatan yang kuat. Jika aku tidak sanggup lagi, aku akan mengumpulkan mereka semua untuk meminta bantuan dari mereka. Mungkin mereka ada cara lain. Haha. Setelah itu, Sander seolah-olah melihat harapan di depan matanya, senyuman semakin lebar dan berkata, terutama bibiku, dia sangat hebat. Gabi memandang Sander dan tersenyum berkata, semoga seperti itu. Sander menganggukkan kepala dan berkata, Nona Gabi, kali ini aku akan berhadapan dengan para pembalik waktu. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dengan dinasti Yongye untuk melawan mereka. Aku tahu, dalam transaksi ini, kamu adalah benda pengorbanannya. Maaf, jika aku terlalu munafik, aku akan berjanji padamu, sebisanya tidak melukaimu dan sekuat tenaga membantumu. Gabi memandang Sander, tatapan mata sedikit bercampur aduk dan berkata, Tuan Ye jangan berpikir seperti itu. Pernikahan kali ini, keluarga Yongye juga mendapatkan keuntungan, jadi kamu tidak berutang apapun pada keluarga Yongye. Sander tersenyum dan berkata, Nona Gabi, sepertinya kamu tidak begitu tertarik dengan posisi kaisar ini, kenapa? Gabi menggelengkan kepala dan berkata, menjadi ratu tidak bisa berbuat apapun. Sander berkata dengan nada lembut, benar juga sih. Gabi lanjut berkata, tapi, boleh saja sih menjadi ratu. Sander tersenyum dan berkata, menjadi ratu, kamu adalah maha tinggi. Gabi memandang Sander dan berkata, jika aku menjadi ratu, maka kamu adalah rajanya, apa kamu tahu bagaimana hubungan raja dan ratu? Mendengar perkataan ini, Sander sedikit penasaran dan berkata, bagaimana caranya? Gabi berkata, raja tidak boleh tidur satu kamar dengan ratu. Hanya di saat ratu ingin barulah memerintahmu datang, bukan hanya demikian, ratu boleh mencari 360 suami, tentu saja, kedudukan mereka tidak akan lebih tinggi darimu. Sebagai raja yang baik juga harus mencarikan selir pria yang baik. Sander berpikir sejenak dan berkata, Nona Gabi, mendengar perkataanmu, sepertinya ini adalah adat istiadat dalam dinasti Yongye, aku tidak ada komentar. Tapi, apakah boleh setelah kita cerai, kamu baru mencari selir pria? Gabi berkata, kenapa? Sander berkata dengan serius, meskipun kita pura-pura menikah, juga harus saling menghormati, benar?
Gabi memandangnya dan tidak berbicara. Sander mendadak berkata, "Apa ada pria yang kamu suka?" Gabi mengedipkan matanya, "Ada." Sander mengerutkan keningnya, "Nona Gabi, kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Jika kamu bilang, aku pasti tidak akan menikah denganmu." Gabi bertanya, "Kenapa?" Sander berkata dengan serius, "Jika ada pria dalam hatimu, aku menikah denganmu, apa yang akan dia pikirkan? Bukannya aku menjadi merusak hubungan kalian." Sander tentu saja tidak ingin menjadi orang perusak hubungan. Gabi mendadak berkata, "Tuan Ye, apa kamu dari kecil hidup bebas leluasa?" Sander sedikit kaget dan berkata, "Kok tahu?" Gabi berkata dengan serius, "Kamu sangatlah polos." Sander terdiam. Bersambung.